Selamat siang, jumpa lagi dengan Ardos Channel. Nah, pada saat ini saya akan berbagi terkait tutorial ya membuat critical journal review ya. Jadi mohon kepada adik-adik sekalian diperhatikan apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan untuk melakukan critical journal. Nah, baik. Langkah yang pertama yang harus adik-adik perhatikan ya, bahwasanya critical journal ini merupakan ya suatu pekerjaan untuk memberikan tinjauan ya pada suatu jurnal, untuk mengetahui apa kekuatan, apa kelemahan ya, serta kualitas jurnal yang akan kita kritik tersebut. Itu harus kita tahu ya. Jadi critical journal itu suatu pekerjaan untuk menilai ya, bagaimana kekuatan jurnal itu, bagaimana kelemahannya. Pasti ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Dan kualitas daripada jurnal tersebut. Itulah dia. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam melakukan critical journal? Nah, yang pertama, kita harus memilih judul jurnal yang menarik dan yang kita rasa gampang. Ya. Nah, setelah itu, baru yang kedua, kita melihat konten pembahasan atau lembaran jurnal itu. Kadang ada jurnal yang begitu tebal, ada yang singkat. Kalau bisa kita pilih jurnal yang betul-betul halamannya sedikit, sehingga pembahasannya jauh lebih sedikit. Tetapi itu intisarinya, ya. Nah, yang berikutnya, ya, yang ketiga yang harus Anda perhatikan dari jurnal itu, yang pertama harus Anda perhatikan, ya, tahap ketiga yang pertama abstrak. Nah, dari abstrak ini Anda perhatikan nanti apa kata kunci di dalam jurnalnya. Nah, dari sinilah nanti pedoman Anda untuk melakukan critical jurnalnya. Anda bandingkan dengan teorinya, kemudian pembahasannya, ya. Nah, kemudian setelah itu di latar belakang. Latar belakang jurnal yang Anda lihat ini, Anda baca, maka Anda lihat apa yang menarik di situ. Fenomenanya ada di latar belakang, ya. Nah, yang ketiga yang harus Anda perhatikan landasan teorinya. Teori-teori yang digunakan, apakah sesuai dengan judulnya atau tidak? Kadang ada juga ya judulnya A tapi teorinya B, tidak sejalan. Itu harus ada diperhatikan. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah metode yang digunakan. Ya, contoh apa? Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, ya, ada metode komparatif dan lain-lain, banyak metode jenis-jenis metode. Kemudian setelah kita lihat metodenya, maka pembahasannya bagaimana? Kita baca ya pembahasan daripada jurnal yang mau kita kritik tersebut. Dan yang terakhir kesimpulan saran. Nah, itu dia ya. Jadi tadi ada 3 ya. Langkah pertama yang harus Anda perhatikan, yang pertama judulnya, yang kedua isi dari jurnal tersebut ya, artinya halaman jurnalnya. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan hal-hal yang harus kita perhatikan dari jurnal tersebut. Oke. Nah, berikutnya langkah kedua. Langkah kedua ini terkait dengan format penyusunan laporan. Kalau tadi secara umum ya, yang kedua format penyusunan laporannya. Yang pertama kita buat judul critical journal. Nah, judul critical journal ini boleh sama dengan judul daripada jurnal yang kita angkat, tetapi kita tambah dengan ya studi literatur. Atau boleh kita modifikasi judul jurnalnya dengan yang sesuai ide kita, bisa. Tetapi jangan lari konteks dari pembahasan kita. Itu dia ya. Jadi boleh mengikuti jurnal dari judul jurnal yang kita kritik, atau boleh kita tambah kurangkan judul jurnal tersebut. Itu dia. Yang kedua, bab 1. Nah, bab 1 ini terkait dengan latar belakang pemilihan judul kita, pemilihan arti fenomenanya. Apa yang melandasi kita untuk memilih judul tersebut? Ya. Nah, bisa saja ketertarikan kita memilih judul tertentu karena ada bahwasanya menurut si A tersebut ada yang kurang menarik dari hasil penelitiannya. Nah, oleh karena itu kita melakukan critical journal ini. Kan gitu. Itu silakan Anda berikan penjelasan di bab 1. Nah, bab 2 ini terkait dengan landasan teori dan metode penelitiannya, ya, metode penelitiannya. Jadi landasan teori terkait dengan teori-teori yang terkait dengan judul kita, ya. Apa variabel yang dibahas? Oke. Yang kemudian metodenya. Nah, pada umumnya ya, critical journal itu menggunakan metode literatur atau metode studi kasus. Karena kita ada literatur, kita bahas, kita kaji. Ya. Nah, yang ketiga, bab 3, pembahasan.
critical journal. Nah, di dalam pembahasan ini, dari jurnal utama ini kita lihat apa kekuatan, apa kelemahannya. Ya. Nah, setelah kita tahu kekuatan dan kelemahan dari jurnal yang kita kritik ini, nah, lebih bagus selain kita menemukan kelemahan kekuatan, kita bandingkan dengan jurnal yang lain yang hampir sama dengan yang kita kritik. Bagaimana menurut jurnal yang lain? Apakah memang ya kekuatan yang kita temukan di jurnal ini sama nggak dengan yang dilakukan oleh orang lain? Atau kelemahan daripada si jurnal ini itu sudah ditemukan oleh orang lain. Nah, itu harus kita bandingkan juga dengan jurnal yang lain. Ya, itu dia tahap yang ketiga. Nah, yang keempat, dari pembahasan kelemahan dan kekuatan tadi, maka kita tariklah kesimpulan. Dari kesimpulan itulah maka kita berikanlah saran ya untuk perbaikan atau saran-saran untuk peneliti terdahulu hal-hal apa yang akan dilakukan demi penyempurnaan daripada ya critical journal yang kita lakukan. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kalau ada adik-adik sekalian yang kurang paham, boleh adik-adik sekalian ya komen di Ardos Channel ya, atau boleh di WA ke saya 081 376 025 060 ya. Saya tunggu ya kalau ada yang mau ditanya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe ya Ardos Channel, Anda berikan like dan Anda komen. Thank you.